Oke guys, ini packing dulu. Setelah 1 tahun akhirnya balik lagi. 2 tahun balik lagi ke Legian. Baru dawar. Guys, ini kita mau mukbang ya. Nih kita udah bawa semuanya. Dan ini mesti dihitung sampahnya satu persatu. Ini udah macam di merbabu aja ya sekarang. Sekarang gunung-gunung manapun kayaknya bakal menerapin hitung sampah sih. Atau enggak zero waste ya kalau di Rinjani. Gak usah gowongan dong, P3K ya. Oke, sekarang jam 4 kurang 10 menit ya. Ya aku udah bangun jam berapa, jam 4-an, terus pulang bentar buat prepare mandi dan lain-lain. Habis ini kita juga mau cari sarapan juga karena udah di packing semua sih, jadi tinggal ya paling beres-beres ganti baju kayak gitu. Setelah itu nanti setelah sarapan baru kita naik, karena nanti bakalan ya biasa antri buat regisnya ya, karena emang kalau dari Sumber Berantas pasti lotnya tinggi banget untuk kuotanya, jadi sekitar berapa ya, 150 kalau nggak salah. Kalau dari jalur lain mungkin nggak se overload ini ya, itu ya, mengapa kita angkat lebih pagi nanti, apalagi nanti juga perlu buat hitung sampahnya gitu. Kalau aku yang terakhir tahun 2023 itu masih nggak pakai gitu, jadi enak aja gitu, naik turun cepat gitu. Kalau sekarang kan soal sampahnya ini banget kayak gitu ya. Oke, lanjut nanti ya. Oke, ini kita udah ada di pasar ya. Kita jam berapa sih ini? Jam 6 kurang ya. Kita sarapan dulu. Karena biar ada tenaga. Ini kan harus effort ya kalau mau 4 puncak teman-teman nanti. Makan guys. Ada kan? Oke, ini kita udah sampai jam 6:30. Tapi basecampnya ditutup gak kayak dulu. Tapi kita lalu pas ke Batu beruntung ya Prisna ya. Dapat. Jadi kalau dulu itu lautan awan di bawah gitu. Kita dulu sampai sini tuh jam berapa ya? Jam 6 itu udah bisa masuk buat parkir sama ininya sih, regis. Cuma sekarang kayaknya nggak bisa, jadi jam 8-an ya baru bisa. Oke, sambil nunggu tadi basecampnya buka ya, parkirnya juga belum buka sama sekali. Oh udah. Oke. Habis ini kita balik ya. Ini udah jam hampir setengah 8 sih. Kita mau tidak tata juga ya untuk logistik dan lain-lain yang mengandung sampah dan plastik. Jadi untuk label-label sekalian di lepas semua, nanti tinggal tugasnya buat hitung ya. Ini juga udah dikeluarin semua, jadi nanti tinggal di packing aja buat logistik dan barang-barang yang dibawa. Oke, ini kita udah repacking, jadi tinggal registrasi ulang aja. Terus itu nanti kita naik pickup juga. Di sana juga ada beberapa, ada juga yang udah selesai dan naik juga sih. Kita mesti nunggu lagi tadi sekitar ya 20 menitan lah. Soalnya antrinya di mana tuh, registrasi ulangnya tuh lama banget. Nggak tahu kenapa kayak mesti input lagi. Jadi sebenarnya ini efektif apa enggak sih? Dari tiket pendakian tadi tuh kenapa nggak langsung kita input aja gitu, yang masuk hari ini di pin berapa kayak gitu kan. Habis itu kan udah otomatis harusnya ya. Ini kenapa kita harus nulis ulang, kemudian antri lagi, jadi bikin lama kayak gitu. Ini kenapa di sini sistem antriannya lama banget. Jadi dari pertama tadi udah di gate parkirnya juga bukanya nggak dari pagi, dari jam setengah 8
Habis itu cek sampahnya juga, registrasi ulangnya juga lama, ribet pokoknya. Nggak se-efektif yang waktu pakai web booking waktu itu. Kita lagi nunggu pick up ya guys. Ini dia pengen masuk dari tadi. Setelah nungguin tadi regis ulang ya, jadi ini juga perjalanan ke pintu rimba juga agak lama ya, 15 sampai 30 menitan, jadi emang mesti dulu gantian. Oke, finally kita berangkat pakai pick up ya. Sudah 10. Ini yang lebih lagi setengah 2 tahun. Ini agak kita kelihatan buat apa ya? Saya sekali yang sebelah samping nggak kelihatan kalau untuk burungnya. Kalau waktu itu masih kelihatan karena emang masih cerah kayak gitu. Cuma ini ya, nasib tidak seperti ini. Cuma nanti di atas aman. Emangnya jam segitu pasti. Kalem bangun, Pak. Sebelum kita melakukan pendakian, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Udah sekarang ini apa gini? Perang Dua dewa. Udah terserah kau lah. Berang makan coklat, berangkat. Ayo. Berang makan coklat, Berangkat. Yo besok-besok kayak gitu aja, nggak usah ngambil bawa sayur, bawa jalan. Kurang ajar emang. Oke, kita ada di start dari pintu rimba jam 10 ya. Kita jalan santai aja. Kalau untuk dari ke pos 1 nanti agak landai sih. Pokoknya dari sini tuh naik konstan, baru nanti dari pos 2 ke 3 baru tanjakan semua. Apalagi yang mendekati Cantigi itu ya. Oh, soal udah lama banget. Setelah 2 tahun ya. Jadi bener-bener nostalgia banget. Dan ini so far sama sih, waktu naik juga jam segini sama. Brodol santunnya, aduh. Mas. Oke, ini 30 menit kita sampai di Masak. pos 1 ya. Nah, ini udah ada petunjuk langsung ke puncak. Karan dek ini loh. Leren kene. Ono sithik. Ono ta. Terus habis ini pos 2 ini nanjak semua. Apalagi pos 34 nya. 34 ya. Itu lebih parah lagi. Minta di vlog guys. Mana semangatnya? Oke guys. Modar. Berangkat guys. Tapi tetap semangat ya guys ya. Tetap semangat ya guys. Tujuannya adalah puncak ya. Lebih baik kamu ingat kata-kata hari ini. Lebih baik kamu capek dalam pendakian daripada kamu harus capek menunggu kepastian. Menyala bosku. Udah dekat ke pos 2 ya. Dan ini lagi kabut. Terus vegetasinya di sini sedikit lebih terbuka ya daripada yang waktu dulu. Ini kenapa sih kayak dulu? Ya karena emang udah pengen banget gitu naik lewat sini gitu. Dan ya itulah kenapa maksudnya tiap pendakian tuh ada kisah masing-masing, karena emang ya setiap perjalanan tuh pasti beda. Kayak gini juga sekarang rasanya beda gitu. Padahal juga jalurnya sama, cuma ada perubahan kayak
mulai rimbun, mulai kebuka kayak gitu sih. Oke, ini kita udah sampai di pos 2 ya. Setelah 1 jam 1/4 menit. Jadi 1 jam 15 menit kita udah sampai di sini di pos 2. Udah termasuk cepet banget sih. Dan yang paling tak ingat di sini dulu adalah depan sini adalah tempat berdirinya tenda mahasiswa UB yang tahun 2023 itu. Itu pas banget pas naik. Esokannya dia tutup dan dia terjadinya di sini. Dan dia jadi mari kita doakan dia. Ya mungkin tragedi gitu pernah terjadi juga ya kayak gitu. Makanya kalau kesini tuh pasti ingat gitu, karena emang pas banget kejadiannya di situ gitu. Karena waktu itu cuma ada 1 tenda dan dia doang di sini. Katanya yang 2 orang kan, cewek sama cowok kayak gitu. Makan dulu. Guys, tidur dulu kan. Tadi kita kurang tidur tadi malam. Oke, 11.30 kita lanjut ya ke pos 3. Harapan kita sih nanti jam 2 udah sampai di Lengken. Jadi bisa bangun tenda sama istirahat 1 jaman baru kita summit attack biar dapet sunsetnya di Ulirang kayak gitu ya. Harusnya sih ini udah dapet lautan awan ya. Karena ini juga udah dingin banget kalau lama berhenti. Ini adalah jalur lama yang ditutup ya karena di depan ada pohon tumbang. Pantas aku kok kayaknya lewat sini nggak seberapa nanjak tadi, ternyata muter dulu di depan. Dan ini adalah jalan yang klasik dulu yang sebelumnya. Oke, jam 12.20 udah sampai di pos 3 ya. Ini kayaknya sekitar jam 1 atau setengah 2 baru sampai Lengken ya. Jaraknya hampir sama sih untuk dari 3 ke Lengken sama tadi yang 2 ke 3. Cuma ini nanti lebih nanjak lagi daripada yang tadi. Kalau soal jaraknya sama cuma beda elevasi aja. Jadi kalau mana itu dari pos 2 ke 3 tadi naik sekitar ya 200-300 lah. Kalau nanti dari sini pos 3 ke Lengken itu naiknya ya 250-an juga sih sama. Ya sekitar 1 jam lagi lah baru nanti ke sana. Dan nanti bisa diriin tenda terus istirahat juga sebentar. Setelah lanjut summit. Oke, ini kita lanjut ya. Jam 12.30 12.40 lah ya. Tadi juga udah tak ambil airnya teman-teman, jadi biar lebih cepat. Kalau untuk satu pos aman lah bawa air. Ting pelan-pelan aja. Pakai metode pace 8 ini. Setelah tanjakan di atas pos 3 ya, mulai banyak sapa-sapa belerang dari celah-celah bebatuan gini tuh. Di depan lebih kenceng. Oke, kalau udah bisa lihat Cantigi dengan lumut-lumutan orange, berarti kalnya udah lebih dari setengah buat sampai ke
lembah lengkean. Jadi ini tinggal satu tanjakan naik tegak lurus ya. Tapi bentar lagi sampai gitu. Ya lihat lumut dari cantik kalau udah orange. Berarti udah dekat lah. Cuma ya tanjakan semua. Oke, ini mungkin tanjakan tiada akhir ya untuk di sini. Pokoknya kalau sampai Cantigi berarti kalian harus siap mental bahwa ini tanjakannya bener-bener gila sampai atas. Baru nanti Cantiginya agak mengecil, view-nya agak terbuka. Nah itu lengkean. Ternyata ditambah air 3 liter berat juga ya. Aduh, tapi kalau nggak gitu nanti kasihan teman-teman, nggak sampai-sampai. Dengan Mas siapa? Namanya Suganda. Dari Gresik. oh iya. Berapa orang Mas? 15. Wih banyak juga ya. Private trip. Oh private trip. Dari trip apa nih? Trip Kompak Adventure. Oh mantap, Kompak Adventure. Sip. Dari mana Mas? Apa? Dari mana? Akhirnya sampai di view terbuka ya. Jadi ntar lagi ini sampai mungkin 10-15 menit. Depan itu udah lengkean sih. Tapi emang tanjakan yang di sini tadi benar-benar menguras tenaga ekstra. Adalah kondisi muka setelah melewati tanjakan tadi ya. Oh, nafas pun kayak susah. Akhirnya sampai juga di lengkean ya. Mantap lah. Meskipun agak anginnya kenceng ya. Habis ini mau cari spot buat camp yang enak. Jam 1:30 sampai juga di lembah lengkean. Jadi total trekking dari pintu rimba sampai sini 3,5 jam ya. Mantep banget sih. Mau nyari tempat untuk mendirikan tenda. Kangen banget sama tempat ini. Tahun lalu di sini cuma kayak transit doang gitu ya. Sekarang ini bisa langsung di sini. Ya lengkean. I am going back. Go back lagi ya. Akhirnya. Masih bingung juga mau nyari tempat camp di mana. Mau coba ke situ juga sih nanti. Ini recently masih di ya bawahnya plakatnya lengkean ini, nah lumayan luas juga di depannya. Dan ini kabelnya. Coba muter-muter lagi ya. Karena kalau yang di sana ada, masih ada ya, cuma lagi sendirian di atas. Karena sini bisa aja sih, coba aja. Akhirnya dapat tempat camp juga yang di sini. Ini adalah tempat yang benar-benar tak incar ya dari dulu. Tadi nyari-nyari kok nggak ada, takut kalau terlalu dalam itu banyak ranjau gitu. Akhirnya ketemu juga. Mantap sini. Langsung aja kita bikin
lahan di sini ya guys ya. Tenda udah berdiri, nanti tinggal pasak aja mau buat nyesuaiin ya. Maksudnya teman-teman nanti tendanya seberapa, mau ngadep kemana kayak gitu. Jadi biar enak. Yang penting udah booking lahan duluan guys. Ini langsung pakai windbreaker karena emang anginnya menusuk banget, gila kalau di sini. Dari dulu nggak pernah berubah ya. Lalu dingin banget. Ini tadi kita, aduh. Ini sekarang jam 3-an ya, kita tadi udah prepare buat summit ya. Semakin rungsep semakin tidak mencurigakan. Oke, jadi kita mau summit ah. Bagus sih sepertinya di atas, view-nya kebuka. Ya, ini paling nanti semoga dapet sunsetnya. Bagus banget tuh di belakang. Tadi. Ini nostalgia ya, nyasar di atas. Bayangin. Enak banget ya, nggak bawa carrier. Enak ya, nggak tektok banget. Mantap. Ya di sini keren banget. Tetep aja ya ngos-ngosan. Cuma ini bintik-bintiknya kabut ya. Tonnya bagus banget. Nggak sabar banget dapat sunset ya. Pelangi lagi. Ini bentar. Tunggu kabutnya hilang. Pelangi dan lautan awan. Keren banget gak sih? Yuk, kabutnya minggir dulu dong. Ya, kembali lagi ke kembar satu ya. Dan di belakang ada pelangi. Kayaknya harus hoki nih guys. Terus di belakangku full lautan awan di semua sisi. Excuse. Lagi ini adalah yang paling mantap. Yuk. Turunan tanjakan gitu ya kalau summit ke Welirang. Ini hidung udah ya seperti biasa. Kecil banget tuh pemandangannya. Tapi landai sih, gak nanjak. Ini sampai di pertigaan itu ya. Edelweissnya baru aja mekar. Di sini juga udah dapat lautan awan. Wah, ini jalur ke atas ya. Belakang. Ini kita ke sini Welirang. Ini hemat energi lagi karena emang jalannya memutar dan nanjak. Nih kalau kami habis dari naik, turun, bonus, terus melipir nanti ke kiri. Kalau udah kelihatan apa itu namanya, kawahnya, nanti kita masih ke kanan lagi, terus belok kiri lagi kayak gitu. Bisa sih dari kiri, bisa, cuma kayaknya ekstrim. Nungguin temen. Takut sudah sampai di tebing yang mengarah langsung ke ini ya, ke desa sebenarnya. Cuma itu nggak kelihatan.
Kalau pagi biasanya kelihatan gitu. Terus di sini biasanya zona ada sinyal karena emang bisa langsung nangkap gitu. Di sini juga udah mulai bau belerangnya udah mulai tajam. Ini enak banget. Bonusnya panjang. Nanti agak naik lagi, melipir lagi, kayak gitu sih. Ini lautan awannya nggak ada obat. Keren banget. Alhamdulillah banget. Insya Allah bisa dapat cerah ya, kayak gitu. Apalagi yang tadi dapat pelangi. Nggak tahu kenapa kayak pelangi kan susah gitu ya didapat. Nah, tapi masih sering juga dapat ini. Udah ketiga kali ini di Rinjani, di Latimojong kemarin, sama sekarang yang di Welirang. Itu kayaknya rasanya seneng banget gitu, makanya punya perut kayak nggak bisa diungkapin lah pokoknya. Keren banget, Insya Allah. Keren banget. Sama nggak bisa berhenti ngucapin kalau ini emang keren kayak gitu ya. Itu udah mulai terlihat puncaknya, tapi ini sumpah pedas banget. Cari jalan lain aja yang agak tertutup. Wah, belerang ya. Ya, jam 4:30 akhirnya kita sampai di puncak Gunung Welirang. Ini Masya Allah keren banget. Kalau sunrise kan udah dapat, sekarang kita nunggu sunsetnya di sini. Keren banget. Plakatnya baru lagi. Oke, ini udah jam 17.13, jadi ini mereka datang langsung turun ya. Tadi udah foto-foto. Sekarang kita waktunya turun. Tadi dia dari mana bintang hasil? Untung bagus banget ya tadi di atas. Dari jam berapa ya tadi? Jam 4:30 sampai jam 17.13. Asli nih, tangan sampai kayak gini. Habis ini bakso menanti di bawah. Yuk, bakso. Motivasi mudun, bakso. Ya, waktunya masak. Ini nggak ipatku. Lihat guys, dia sangat tidak lelah. Mantap. Masa dek, dua ini kabar? Masak bakso. Mukbang kita guys. Tuh bakso segini. Ini semuanya beda lagi. Waktunya kita makan bakso.
mantap lah ini dingin guys. Di sini dingin banget, ini minus kayaknya suhunya. Tambah lagi anginnya gede juga sih. Mantap. Oh iya. Banyak mereka. Potret manusia kelaparan. Ini adalah potret Indonesia, Bu. Oke, sekarang udah jam 4 ya. Tadi sebenarnya bangun jam 3 nyari Milky Way, cuma tak lihat di depan itu apa? Bulannya gede banget, terus masih ketutup beberapa dan bintangnya jadi nggak kelihatan Milky Way-nya gitu. Jadi ya udah lanjut lagi gitu. Terus tadi ini barusan teman-teman juga yang mau summit ke Arjuna berangkat kayak gitu. Jadi nanti palingan mau nyari sunrise aja aku di Kembar 2 gini kan, paling 15-30 menit ya naiknya. Sekarang mau lanjut istirahat dulu sambil ya dengerin musik atau apa gitu. Enak banget pokoknya ya kalau misalkan apa itu namanya, camp tanpa summit gitu kayaknya. Karena kan udah dulu itu udah pernah kayak gitu, jadi emang yang paling ditunggu adalah momen saat ini kayak gitu. Jadi yang mana udah nggak perlu ribet-ribet mikirin sunrise lah apalah kayak gitu. Enaknya sih itu. Kalau dulu kan baru masih pertama kali kayak gitu, pasti pokoknya harus dapat sunrise, pokoknya harus dapat ini kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah dulu udah pernah, jadi sekarang ya tinggal kayak anterin temen kayak apa ya, udahlah terserah pokoknya mau apa aja kayak gitu. Yang penting mereka seneng kayak gitu. Oke lah ya, sekarang udah jam 5, jadi aku mau summit ke Kembar 2 ya, mau nyari sunrise sama ya nyari yang agak sepi aja di sana. Kayaknya seru juga sih kayak gitu, sama mengulangi momen yang tahun lalu yang nekat dari mana itu Arjuna terus ke Kembar 2 langsung sendirian kayak gitu. Oke lah, tuh suara-suara burung pagi juga ada ini, kayaknya nanti bakalan keren juga sih, moga aja ya. Oke, aku mau prepare aja, tinggal pakai sepatu terus berangkat. Oke, ini trekking sendirian ke puncak Kembar 2 ya. Ke Welirang kayaknya nggak banyak, hanya kemarin sore. Pagi ini yang banyak ke Arjuna. Kos-kosan banget kejar sunrise ya. Gila. Akhirnya sampai juga di puncak Kembar 2 ya, setelah 20 menit berjalan. Dan kalau dilihat dari tone warna yang kayak gini berarti sunrise-nya bagus banget. Sini mau take video juga sebelum mataharinya terbit. Nih kembali lagi akhirnya. Keren banget, Masya Allah. Dan ini dinikmati sendirian lagi. Ini dari sini kita bisa kelihatan ya, ada Smoro di sini sebenarnya. Lumayan ada Smoro, Gunung Biru dan lain-lainnya semua kelihatan dari sini. Tuh, ini ada jalan situ di. Sebenarnya kayaknya kalau dilihat di map puncaknya tuh sebelah sini. Cuma belakangnya ditaruh tadi.
jam 6.15 langsung turun aja karena emang udah mulai dingin juga, baterai udah habis. Power bankku tak tinggal di camp, jadi turun aja sih. Tapi udah dapet golden sunrise. Tuh nih anginnya kenceng banget. Tadi habis summit dari Kembar 2, ini mulai prepare buat masak-masak dan lain-lain, jadi cepet aja nanti. Tapi ini anginnya nggak berhenti sih dari kemarin sore ya, berat banget tuh. Untungnya udah nggak kabut lagi ya di bawah sekarang. Biasanya mungkin nanti jam 10 jam 11-an gitu mulai lagi turun dia kabut yang sini biasanya. Nah, kita mau bikin es buah, pisang coklat, apa lagi nanti, nasi goreng nanti, sama enoki di dalam. Enak banget ya kalau nggak sami gini, jadi bisa masak banyak. Mantap lah. Di sini bisa berjemur juga, dengerin suara burung, enak lah udah. Kita juga lapar jadi mau. Nih, premium kan guys, di gunung pakai enoki, bayangin. Ditinggal sama mie yang kemarin, sama saus kecap, udah jadilah itu. Mie ala bintang 5 udah. Ini nggak tahu ya orang dari mana, tapi pertama kali ngeliat sih. Warnanya tuh hijau terus gede banget gitu. Tuh keren banget kan. Nggak tahu ada suara. Waktunya buat mukbang. Pisang coklat udah digoreng, kerupuk udah, ini udah jadi. Nih nasi gorengnya pack. Agak jam 5.15 akhirnya kita sampai di pintu Rimbayang untuk penjemputan pickup ya. Ini kita masih nungguin 3 lagi yang di belakang teman-teman. Itu udah selesai. Terus ya registrasi buat ini lapor sama cek sampah nanti. Semoga aman dan udah. Habis itu selesai sudah perjalanan kita ya untuk kali ini. Setelah nostalgia ulang kayak gitu. Kita nggak tahu, kayaknya bulan September kita coba lagi yang dari kreatif kayak gitu.